حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di majelis hadis dengan kitab Targhib dan Tarhibnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan sebelum kita baca kitab hadis tersebut, ada muqaddimah aqidiyah tentang akidah, yaitu dengan membaca kitab Akidah 50. Harapan kami ini akan menjadi buku wajib setiap keluarga. Karena di sini adalah hal yang paling pertama dan utama harus diketahui bagi orang yang ingin kenal Allah atau bagi orang yang beriman. Dan pada saat ini kita sudah masuk muqaddimah tentang sifat Allah yang keempat, yaitu al-mukhalafatu lil hawatithi. Makna dari al-mukhalafatu lil hawadithi adalah kita harus meyakini, wajib kita meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Untuk mengetahui perbedaan yang sesungguhnya, kita perlu melihat dari sisi makhluk. Adapun sisi zat Allah, tidak ada yang tahu zat Allah kecuali Allah. Dan kita mengetahui Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Sehingga untuk memahamkan kepada diri dan orang lain tentang hakikat bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un, maka para ulama kita itu menjerentrehkan tentang makhluk ciptaan Allah. Pertama kita mulai dari tiada menjadi ada, itu makhluk. Jadi semula makhluk ini tidak ada. Lalu zat yang maha ada mengadakan makhluk tersebut yang semula tidak ada menjadi ada. Maka makhluk ada dan Allah ada. Cuman beda di sini, kalau Allah ada zati, adanya Allah dari dahulu dan dahulu. Dan dahulu yang tidak berpermulaan, adapun adanya kita karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama-sama ada tapi beda. Kita punya kekuatan, tapi karena Allah memberikan kepada kita kekuatan tersebut. Kita punya kekuatan karena Allah memberikan kekuatan. Nah, para ulama membahas dari sisi makhluk, memahamkan tentang ciri khas makhluk. Kekhasan makhluk itu kayak apa sih? Makhluk ini kalau disimpulkan bermacam-macam model, maka ia akan disebut dengan sebutan ya dalam istilah. Ini istilah yang dibuat oleh para ulama untuk memahamkan. Biar mencakup segala bentuk ciptaan Allah, baik itu rembulan, matahari yang paling gede, kemudian rembulan, kemudian semesta ini, bumi. Dan manusia, termasuk semut di dalamnya, atau bahkan yang lebih kecil dari itu. Maka mereka menyebut namanya, berarti ini semua adalah namanya jismun. Kalau sudah disebut jisim, itu mencakup apapun yang diciptakan oleh Allah. Dari makhluk-makhluk dengan ciri khasnya jisim tersebut. Nanti diperkecil lagi, kalau jisim kan sudah terdiri dari model, ada tangan, ada mata, ada ini, itu jisim. Kalau dipreteli lagi, lebih kecil lagi, kalau kurang sederhananya begitu deh. Menjadi, kalau dalam bahasa, waktu kita belajar ada atom kan begitu. Atau sini atom, banyak belahan terkecil. Tapi itu sebetulnya adalah sama, yang kecil dan yang gede juga sama, bahwa dia punya ciri khas. Baik yang namanya atom, atau apapun lah, kalau istilahnya nanti jisim menjadi jauhar lah. Jadi kita ini sama, berkaca, tembok, semuanya ini adalah jisim, yang atau diperkecil lagi menjadi namanya jauhar. Ciri khasnya sama, bahwa dia itu kalau tidak bergerak, diam. Kan pasti adakah sesuatu kayak begitu itu yang tidak bergerak lalu tidak diam? Nggak ada. Pasti antara gerak dan antara diam. Pasti dia memerlukan tempat. Nggak ada misalnya ada kaca gede perlu tempat. Di saat kecil menjadi tidak perlu tempat, nggak ada.
Hanya kita saja nggak sadar karena terlalu kecil, padahal dia tetap memerlukan tempat. Nggak mungkin itu tidak punya tempat. Difahamkan bahwasanya itulah maka disebut jisim. Kalau disebut jisim berarti seperti itu. Maka dia perlu namanya arat. Arat itu istilahnya itu tadi. Kalau tidak warna merah ya putih atau gerak. Tidak panas ya dingin, pasti begitu. Ini dia ciri-ciri makhluk. Coba kalau kita kembali ke semesta ini, kalau kita lihat sesuatu pasti ada geraknya atau diam. Itu pohon itu diam sekarang, tapi tadi gerak. Karena kita katakan dia diam karena dia sebelumnya pernah bergerak. Kalau dia bergerak berarti sebelumnya adalah pernah diam. Itu yang kita saksikan dan semua orang tahu. Coba cari barang yang tidak bergerak dan tidak diam. Apa itu? Tidak bisa. Coba. Makanya itu ciri khas daripada yang namanya jisim tadi atau jauhar. Itu difahami. Sehingga kalau kita menyebutkan tempat untuk jisim tadi begitu mudah kita memahami. Nah, mata tempatnya di sana. Kamu si Ahmad tempatnya di situ. Kaca tempatnya, bata tempatnya di atas genteng misalnya dilempar ke sana, ngerti. Karena jisim. Cuman kalau selain daripada jisim, kita tidak bicara tentang Tuhan dulu. Coba. Cintamu kepada istrimu ada di mana tempatnya? Dan kamu yakin itu ada. Itu sudah bicara rasa ya. Bukan bicara jisim lagi. Anda sudah bingung menjelaskannya. Ya kan ada. Tapi ada rasanya di dalam. Nah, kita bisa, itu pun masih bisa. Tapi sudah mulai bingung kita. Karena cinta bentuknya tidak seperti jisim tadi. Karena sudah sifatnya rasa. Atau mungkin bisa kita katakan maknawi. Kalau sesuatu sudah maknawi, makna itu nggak bisa kita fahamkan dengan pemahaman kita pahami seperti memahami jisim tadi. Paham masalah jisim, harus tahu dulu jisim. Nggak tahu, kita bisa menerjemahkan dengan bahasa Indonesia suka-suka deh. Yang penting itu menjadi sebuah kesepakatan bahwasanya segala yang bergerak dan diam tempat namanya jisim, terserah. Anda beri nama apa saja dengan bahasa lokal, nggak ada masalah. Penting itu hakikatnya. Lalu bicara tentang rasa sendiri Anda sudah mulai bingung. Apalagi nanti bicara tentang makna. Contoh, Anda bekerja di sebuah pekerjaan. Ada seorang, tiba-tiba Anda berkata, Anda lagi duduk di kursi, ada orang datang. Lalu Anda berkata, oh, dia atasan saya. Apakah lalu teman Anda berkata, di mana? Begitu. Karena Anda sudah tidak bicara tentang jisim lagi. Tapi Anda bicara tentang makna, yaitu tahta pangkat. Jadi saya bicara makna, sudah nggak bisa lagi. Bukan di atas, bukan di bawah. Paham Anda mulai harus ngerti ini. Karena Anda tahu yang disebut tadi adalah tentang derajat, pangkat. Makanya Anda berkata itu atasan saya. Atau itu bawahan saya. Jadi kalau sudah makna saja, gitu, makna tidak perlu tempat. Kalau sudah bicara makna bukan tempat, maka keluar dari pembicaraan tentang tempat. Coba, dia atasan saya. Oh, atasanmu ya? Langsung lihat di atasnya. Anda ini orang hidup di negeri mana ini? Kok tidak paham makna atasan? Coba sederhananya seperti itu. Jadi atasan. Ini sudah mulai makna nggak ketemu. Kalau sudah mulai makna nggak bisa. Karena makna tidak perlu tempat tadi. Makna. Aku tuh padahal hidup serumah, tapi jauh dengan dia itu. Maksudnya apa jarang ngomong? Jauh. Jauh rasa. Makna. Bukan berarti, oh berapa kilo? Wah Anda sakit. Anda sudah bicara tentang makna. Maka kalau bicara makna, lalu Anda tanya tempatnya di mana? Wong makna kok Anda bicara tempat? Anda ini salah. Maka kalau ada orang berkata bahwasanya dia adalah atasanku, Anda jangan mencari tempat. Kalau Anda mencari tempat, Anda salah. Karena makna tidak perlu tempat. Yang perlu tempat jisim tadi. Anda sudah ngerti makna tidak perlu tempat. Oke. Dari sinilah kita memahami perlahan demi perlahan. Kemudian terus langsung kepada yang menciptakan makna dan yang menciptakan jisim tadi. Allah. Apa yang Anda ketahui tentang zat Allah? Apakah Anda mengatakan Allah jisim? Kalau Anda mengatakan Allah jisim berarti makhluk dong dia. Berarti Allah bukan jisim dong. Ya kan? Makna saja Anda sudah tidak bisa memahami,
Kalau makna harus ditempatkan di sebuah tempat kok. Maka Allah bukanlah jisim. Lah, kemudian ini zat Allah. Anda tidak tahu zat Allah, tapi Allah itu ada. Yang menciptakan jisim semuanya Allah, dan Allah bukan jisim. Allah bukan jisim. Maka Anda fahami makna ini. Allah bukan jisim. Yakin Allah bukan jisim. Kalau Anda mengatakan Allah itu jisim, itu berarti Anda menyamakan dengan makhluknya. Berarti Allah kalau jisim, Allah sama dengan semut. Allah sama dengan manusia. Kan ini jisim. Jadi dari segi kejisimannya. Maka Anda belum memahami makna laisa kamitslihi syai'un, karena Anda mengatakan Allah jisim. Karena Anda faham jisim adalah sesuatu yang itu tadi, yang dia pasti perlu tempat, perlu ini. Kalau Anda katakan jisim, berarti dia bukan Tuhan dong, diciptakan. Dia perlu tempat, ada yang menempatkan, ada menyiapkan tempat. Dia perlu hajat dengan yang lainnya karena perlu tempat. Saya jisim, maka saya perlu tempat. Saya tidak punya pijakan kaki, nggak bisa, harus saya punya pijakan kaki, duduk di kursi, saya perlu tempat. Baik, jisim, makna pun Anda tidak bisa. Kalau jisim Anda baru paham, kalau dia perlu tempat. Sekecil apapun perlu tempat. Sudah ke makna Anda tidak bisa paham. Kalau makna, karena makna tidak perlu tempat. Baik, tentang zat Allah Jalla Jalaluh, Anda tidak mengatakan itu adalah jisim. Kalau itu tidak disebut sebagai jisim, maka ketahuilah hamba Allah, kapan Anda mendengar omongan orang tentang makna saja Anda nggak bisa menyatakan tempat. Apalagi di firman Allah atau hadis Nabi yang menyebutkan tentang zat Allah dihubungkan dengan sesuatu yang seolah-olah itu membutuhkan tempat, maka pasti bukan menunjukkan Allah punya tempat. Harus paham itu. Misalnya fis sama sekalipun, alal arsh, bukan berarti Allah bertempat di arsh. Karena Anda belum menentukan Allah itu apakah jisim atau tadi. Kalau Anda katakan jisim, Allah bukan Tuhan lagi. Maka kalau disebutkan Allah alal arsh atau fis sama misalnya, maka bukan berarti itu adalah Allah bertempat. Makna saja Anda tidak mengerti kok kalau harus memerlukan tempat. Makna tadi, Allah bukan jisim. Maka kalau bukan jisim, bagaimana kok terbayang di benak Anda Allah bertempat? Maka kapan Anda menghayalkan Allah bertempat, berarti Anda telah menyamakan Allah dengan jisim, Anda belum memahami sifat mukhalafah lil hawadithi. Ini, sederhananya seperti itu. Baik. Ini nanti akan berkembang, ini termasuk pembahasan akidah terpenting adalah memperdalam pemahaman tentang mukhalafah lil hawadithi. Karena nanti disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang aidi, tangan, ain, mata, yang maknanya secara zahir seperti itu. Kemudian itu dinisbatkan kepada Allah. Dinisbatkan kepada Allah. Nah, kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, beda. Rumusnya bukan rumus alam jisim. Kalau Anda mengenal tangan, tangan itu apa sih? Kalau Anda ingin definisikan tangan adalah ya sesuatu yang menggantung di sesuatu yang lain, kemudian dia diperbantukan untuk menyempurnakan sesuatu tersebut. Namanya tangan. Ini kan tangan. Jadi tangan itu bagian lebih kecil ditempelkan bagian lebih gede. Karena kalimat tangan dinisbatkan kepada manusia, Anda tahu ini. Tapi kalau gelasnya belum datang sekarang, buat contoh. Nah, disimpan, tidak pakai gelasnya, ada tangannya. Kalau disebut tangannya gelas, Anda langsung paham. Coba saja, ambil gelas. Kalau megang gelas, ambil tangannya. Pasti gini orang kan? Pasti ke sini. Biarpun nggak pernah diceritai kalau di tangan. Karena di otaknya sudah terbentuk, tertanam bahwasanya yang namanya tangan adalah bagian kecil yang nempel di bagian gede, ini diperbantu untuk membantu ini. Anda pintu, kalau buka pintu, pegang tangannya. Masuk, mana tangannya? Ada begitu? Itu orang gila. Jadi paham. Tapi coba kalau model begini ini, model begini enggak nempel di gelas. Begini dong, ada besi, ada kaca begini. Terlempar di pinggir jalan, Anda bisa mengatakan tangan? Enggak paham, ini apa sih? Jadi pemahaman Anda tentang tangan itu karena Anda tahu ini loh. Tangannya tangannya pintu, tangannya ceret, teko, karena Anda tahu ininya. Kemudian di saat dinisbatkan tangan kepada Allah, dari mana Anda tidak tahu Allah, Anda menentukan tangan begini? Anda menyerupakan dengan Allah dong.
Maka di saat menemukan kalimat tangan dinisbatkan kepada Allah, jangan katakan itu tangan seperti Anda pahami. Lalu bagaimana? Kita pinggirkan dari pemahaman makna zahir. Makna zahir kita tangan itu sesuatu kecil nempel di gede. Nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin tidak seperti itu. Ya situ tangan. Maka di saat kita menemukan tangan dinisbatkan, disandarkan kepada Allah, kalau Anda sudah paham zat Allah, paham tentang jisim, kemudian Anda mengenali Allah, bahasanya kita tidak kenal zat Allah, maka nggak mungkin kebayang tangan seperti Anda pahami, lalu Anda tempelkan kepada Allah. Pasti Anda mengatakan, nggak mungkin seperti itu. Karena yang aku pahami tangan itu seperti itu, bagian kecil nempel di besar. Berarti, gimana Allah? Allah berarti kayak apa gitu? Jadi kayak makhluk, sama. Maka para ulama mengatakan, jika kita, lah ini rumus kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, dengan kecerdasan mereka, memang prosesnya begitu, karena memang cerdas. Jika ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan anggota tubuh atau sesuatu yang menjadi kelazimannya jisim atau jisim dinisbatkan kepada Allah kayak tangan, mata, maka para ulama mengatakan kita akui kalimat itu ada di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Jangan ditolak karena memang ada. Baru langkah berikutnya, adapun maknanya kita jauhkan dong dari makna zahir yang saya pahami. Karena paham tangan yang saya pahami, tangan ya begitu. Mata begini. Mata untuk melihat. Mata apapun, Anda lihat mata center, ya mata apa saja. Bahkan Anda mata bisul pun juga ngerti kok. Ya dia mesti begitu mata, itu gitu. Berarti nggak mungkin mata seperti yang saya pahami. Lalu bagaimana? Ya pinggirkan dari mata yang Anda pahami, mata jisim. Karena Allah bukan jisim. Lalu mata apa? Cari dong makna mata. Adakah makna maknawi atau makna majazi atau makna apa? Makna kita bisa melanglang dalam dunia bahasa yang selama ini dipakai. Mata. Ya, ternyata kalau kita kemudian kita cari setelah itu, marhalah yang ketiga, langkah ketiga adalah mencari makna mata. Ain dalam bahasa Arab. Ain itu ternyata dalam bahasa Arab maknanya banyak. Emas itu juga maknanya ain. Ayo. Mata air namanya ain. Loh, kenapa kok ain di sini langsung dikatakan mata begini, mata Allah? Loh, wong ain itu mana mata air? Ain, uyun, ain. Itu mata air itu juga ain namanya. Kemudian emas juga ain. Banyak makna ain, ain. Kita jajar makna ain itu, maka kita cari di antara makna yang ada, kita ambil makna yang sesuai dengan keagungan zat Allah. Bisa saja di sini ain makna majaz. Kamu di dalam, misalnya apa? Ya Ustaz, tolong kami Ustaz, jangan tinggalkan kami. Tenang wahai anakku, kau selalu di mataku. Oh, saya masuk di matanya Ustaz. Wah ini bebel apa di santri. Ini kalimat begini ada dalam bahasa Arab. Maksudnya dalam perhatianku, dalam pandanganku. Nah, ini makna diambil para ulama. Setelah kita menetapkan bahwasanya itu ada di dalam Al-Quran makna lafaz ain, tapi tidak kita beri makna zahirnya. Kenapa? Makna zahirnya bertentangan dengan keagungan zat Allah. Maka kita singkirkan dari makna zahir. Kemudian ketika kita cari makna-makna yang banyak, yang tidak cocok kita pinggiri, tinggal yang cocok. Kayak tadi, maknanya makna kayak gini. Berarti diartikan di dalam perhatian Allah, pertolongan Allah, riayah Allah, namanya takwil ini. Atau tidak mau takwil, kita serahkan kepada Allah. Jadi kita menetapkan bahasanya lafaz itu ada, kemudian setelah itu kita cari maknanya, kemudian maknanya yang tidak sesuai kita pinggirkan. Kemudian setelah itu apa? Karena makna zahir yang saya pahami nggak mungkin untuk Allah, maka sudahlah serahkan kepada Allah. Namanya tafwid. Atau kita takwili tadi, kita cari makna-makna, kita pilihkan yang tepat seperti itu. Kalau sudah ainullah, maka adalah di dalam perhatian Allah. Seperti yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah adalah di tangan mereka. Jika ada sekelompok orang, mereka berjamaah, bersekongkol, bersepakat itu, maka tangan Allah di atas tangan mereka. Langsung nyari tangannya begitu, Anda sakit. Maksudnya lah, kalau Anda berjamaah, Allah akan beri pertolongan. Loh, kan cocok begitu. Makanya, kalau tiba-tiba Anda mengatakan Allah di atas langit, dia tidak paham sama sekali yang kita jelentrehkan tadi. Atau bahkan mungkin tidak pernah mendengar seperti yang kita sampaikan. Karena dia telah belajar dengan pemahaman yang salah, langsung mengatakan Allah itu kayak makhluknya sebetulnya. Ini kan kacau. Biarpun tidak secara langsung. Allah bertangan, Allah bermata, Allah berkaki, Allah berbitu. Karena gambaran mereka ya seperti itu.
Sehingga mentasih hadis yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dan seterusnya. Akhirnya berantakanlah. Jadi itulah keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati, bahwasanya laisa kamitsli syai', maknanya seperti itu. Makanya pelan-pelan memahaminya, harus rentetan panjang tadi. Itu adalah sederhana yang kami hadirkan dalam memahami. Anda tidak tahu zat Allah. Kalau Anda tidak tahu zat Allah, Anda tidak akan mampu, tidak akan faham dengan sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah dari sesuatu yang sifatnya zat. Kecuali misal sifat kudrah, iradat, ilmu, itu kan jelas masalah. Itu adalah, makanya dikatakan ada sifat ma'ani, makna, sifat makna. Tapi kalau anggota itu enggak bisa dong dinisbatkan kepada Allah. Kalau kudrah Allah mah gampang, kudrah maha kuasa. Anda bertanya, kudrah itu warnanya apa sih? Wah, Anda sakit. Bentuknya kayak apa kudrah ini? Nah, itu. Enggak bisa. Kan itu ma'ani. Tapi kalau zat, Anda paham zat-zat. Jadi otak kita itu akan memahami lafaz sesuai dengan pengalaman kita. Enggak bisa lebih dari itu. Sehebat apapun hayalan seorang pelukis, dia enggak akan bisa membuat satu gambar, misalnya membuat manusia yang paling ganteng, tapi tidak ada contohnya, enggak ada. Pasti hidungnya tetap begitu, ditambah lubang yang 3, jelek. Enggak bisa, tetap. Sehebat apapun hayalan kita, tidak akan bisa melampaui dari apa yang pernah kita lihat. Jadi orang itu kalau menyebut lafaz langsung di otaknya. Ya kan, bagaimana akan dinisbatkan pada Allah lafaz-lafaz yang kita fahami selama ini? Tapi kalau kudrah, iradah nggak bisa, karena itu bukan jisim, bukan zat yang selama ini kita lihat. Beda. Tapi tangan, mata dan sebagainya dinisbatkan pada Allah. Contoh seorang anak kampung, sederhana nanti. Anak kampung hidupnya 25 tahun tidak pernah ke kota, cuman dengar tentang kota, cuman dia menikmati di kampungnya, bercocok tanam dan sebagainya. Dia punya bibi merantau ke kota. Akhirnya suatu ketika dipanggil oleh bibinya. Berangkatlah ke kota, sudah umur 20-25 tahun. Pergi ke kota, di tengah malam nyampainya. Kota itu terang ya. Kalau di rumah kampung kan gelap. Kalau pakai lampu keplek, dinyalakan pakai korek. Matikannya juga ditiup, begitu mati. Nyala lagi gitu. Sampai kota malam. Malam temu bibinya suruh istirahat. Setelah istirahat, ibunya jam sebelum pagi itu habis sholat subuh pergi. Nah, bibi mau berangkat ke pasar ya. Iya bi. Tolong nanti kalau sudah siang matikan lampunya, karena kalau biar nggak boros listrik. Oh iya bi. Nah, bibinya pergi. Sang anak itu habis sholat subuh tidur lagi karena capek. Bangun lampu masih nyala. Akhirnya bibinya datang. Nah, lo kok belum kamu matikan lampunya? Sudah bi, nggak bisa. Terus gimana? Iya itu, rupanya banyak kursi diangkat di meja, dideketin sama lampu. Terus untuk apa meja ini? Saya matiin bi, saya tiup-tiup nggak mati. Oh, sayang anak soleh. Cara matikannya tidak harus ditiup nih, lihat. Ambil skakel, sentuh. Kenapa kok dia meniup? Ini gambarnya bisa, ini terjadi sesungguhnya bisa saja. Kenapa? Dia nggak ngerti, nggak paham lampu, kecuali seperti yang dipahami di rumahnya. Cara nyalakannya pakai korak, ditiup, matikannya pakai ditiup. Seperti itu. Jadi orang itu akan memahami lafaz sesuai dengan pengalamannya. Lah kemudian pengalamannya, urusannya dengan jisim tadi akan dinisbatkan kepada Allah. Ya nggak mungkin dong, otak Anda nggak akan mampu, nggak akan mau. Nggak mungkin Allah begitu, nggak mungkin. Karena tangan itu bukan makna zat. Kalau sudah zat begitu, saya tahu tangan begitu, nggak mungkin disebutkan pada Allah. Maka mudah di saat seperti inilah akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Makanya dalam hal ini kami siap menjelaskan sebagian saudara-saudara kita yang kebawa kepada akidah yang Allah di atas langit. Allah di atas langit, Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada dan tidak perlu dengan tempat. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap tidak memerlukan tempat. Selesai. Ini masalah akidah kepanjangan, karena memang kalau kita ngajar biasa pun, akidah panjang banget. Masalah mukhalafah al-hawadthi. Karena apa? Sekarang ini banyak orang kepleset akidah halus. Mereka mengaku ahli sunnati wal jamaati, akan tapi akidahnya mujassimah. Menyerupakan Allah, menjisimkan Allah, atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya kalimat mujassimah itu mengatakan Allah itu jisim. Dan itu kalau mujassimah, itu adalah kalau benar-benar mengatakan seperti itu, ya kafir. Cuman kita tidak mengkafirkan sebagian dari orang yang kepleset di sini. Karena apa? Mereka masih ingin lari. Sehingga mengatakan Allah bertangan tapi tidak seperti. Lah, bisa mengatakan tidak seperti itu, berarti pengen lari. Cuman dia sudah masuk. Makanya tapi kita anggap sebagai akidah yang enggak benar, begitu. Maka akidah yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Ini saya yakin akidah saya itu akidah saya. Jadi kalau akidah harus pede dong.
Karena saya meyakini akidah saya yang paling benar. Dan di saat kita menyatakan akidah kita paling benar, bukan berarti kita mencaci maki. Tapi yang jadi masalah orang nggak yakin dengan akidahnya. Repot itu. Akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Saya tidak ragu dengan asy'ariyah. Karena saya belajar. Dan saya paham. Dan saya ngerti itu bang akidah ini. Dan akidah keyakinan saya, akidah yang termahal pada diri saya. Nah ini gambarnya begitu. Belum nanti kalau masalah kritik hadis tentang penjelasan hadis-hadis tentang ada hadis jariah dan sebagainya itu mudah jelas karena kita punya kaidah jelas. Baik ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Kepanjangan di akidahnya sementara ini majelis hadis dan mohon ini singkat di sini. Kami tidak sebutkan panjang lebar, hanya gambaran saja. Apapun yang terlintas di benak Anda tentang apapun maka Allah tidak seperti itu. Allah tidak masuk di otak Anda. Allah tidak boleh masuk dalam khayalan Anda. Yang bisa khayalkan, khayal itu beda dalam pembahasan. Kalau orang dunia ilmu logika itu membedakan antara khayal dengan renungan, memikir. Kalau kita melihat gunung, lalu kita membicarakan, bertafakur tentang penciptaannya. Allah yang menciptakan, namanya tafakur. Mohon maaf kadang sering guyonan. Mohon maaf begini loh ya. Bedanya antara khayal dengan tafakkur. Kalau khayal itu adalah tentang zohir. Zohirnya ciptaan itu. Tapi kalau tafakkur dibalik zohir jasad. Zohir. Sehingga ada. Mohon maaf ini kadang-kadang santri yang keblinger atau santri yang bebel. Saya ingin melihat perempuan telanjang untuk tafakkur. Oh bukan tafakkur. Itu khayal. Kalau tafakur itu mohon maaf seorang dokter membahas tentang tentang anggota tubuh wanita, tentang alat reproduksi, tentang fungsinya bagaimana itu tafakur. Tapi kalau pemuda kan hayal, memodelnya saja yang dihayalkan beda antara hayal dengan tafakur. Kalau tafakur bukan syahwat. Tafakur bukan syahwat. Makanya kalau kepada makhluk kita merenungi ciptaan Allah. Nah, untuk Allah ya kita mau menghayal-hayalkan bagaimana. Jadi kalau urusan dengan mahsusat, harokatun nafsi fil mahsusat, itu namanya takhil. Yang bisa diindra, termasuk jisim tadi namanya khayal. Jadi khayal kita itu adalah dengan sesuatu yang pernah pengalaman kita dengan indra kita. Itu khayal. Dan kita tidak akan bisa berkhayal lebih daripada apa yang kita pernah saksikan. Baik. Allah bukan makhluk. Allah tidak masuk dalam khayalan Anda. Allah zat yang tidak seperti dengan makhluknya. Maka sederhananya begini, melanglanglah engkau dengan akal pikiranmu kepada semesta, hayalanmu sehebat apapun, hayalkan semua yang engkau bisa hayalkan. Di semesta ini, kemudian setelah itu, kan ambil satu kunci, cek bahwa Allah tidak seperti itu semuanya. Anda faham mana? Mukhalafah lil hawaditsi. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Kita sekarang kepada hadis. An Katsir bin Abdullah bin Amri bin Auf an abihi an jaddihi qal dari Sayyidina Katsir bin Abdullah bin Amri bin Auf an abihi an jaddihi dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi anaknya belajar, bapaknya juga ahli ilmu, kakeknya juga. Jadi enggak belok-belok. Nah, qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi yaqulu bersabda. Inni akhafu ala ummati min thalathin. Aku takut, Nabi takut pada umatnya. 3 model manusia yang ditakutin Nabi. Nabi takut. Karena apa? Ini orang sumber malapetaka ini. Maka Nabi ini takut dengan model-model begini. Takutnya bukan kepada orang itu, akan tapi takut akibatnya kepada kalian. Begitu maksudnya. Pertama apa? Min zallatil alimi. Min zallati alimin. Keplesetnya seorang alim. Seorang alim manusia berijtihad. Maka ijtihadnya adalah, jika memenuhi syaratnya adalah, jika benar mendapatkan 2 pahala. Jika salah mendapatkan 1 pahala. Itu dari sisi pahala. Tapi bagi yang tahu kesalahannya nggak boleh diikuti. Bukan berarti kan mendapatkan pahala. Berarti ngikuti kesalahan dapat pahala. Oh salah. Berarti ijtihadnya ulama yang salah. Beliau yang mendapatkan
mendapatkan pahala karena itu berijtihad serius. Kemudian tak taunya ijtihadnya salah, nggak boleh kita ikuti. Maka kepleset itu yang kebanyakan bukan di sini. Di pengikut. Ini pengikut ini bahaya banget. Mentang-mentang omongan gurunya biarpun berbeda dengan kebenaran, itu tetap dibela. Nah itu baru kepleset ini. Gurunya mujtahid salah dalam berijtihad. Dan dia menemukan ini nggak sesuai dong. Maka lah kalau dia masih saja mengikuti, sementara muridnya katanya alim, maka baru inilah terjadi zallatul alim, keplesetnya. Sudah tahu nggak benar, tapi masih saja diikuti. Mengetahui itu tidak benar, lalu masih saja diikuti. Maka seorang alim hendaknya berpikir. Selalu menggunakan fikirnya. Mendapatkan ilmu itu direnungi, difahami. Bukan menelan mentah-mentah begitu saja, karena dia seorang alim. Alim ya, bukan kita awam. Kalau awam ikut orang alim. Makanya, kalau orang awam nggak ada tuntutan ini. Orang awam ikut ulama. Yang repot ulama yang kepleset. Orang awamnya ke bawah. Makanya orang alim ini kalau malas belajar repot. Malas belajar. Menyebar ilmu ke sana kemari. Ilmunya nggak tambah-tambah. Nggak malas ngaji. Malas belajar. Akal kritisnya nggak hidup. Sehingga amalan yang sebetulnya ada sendiri, ini nggak cocok. Nggak benar, tapi kadang masih diamalkan. Apalagi dikuasai hawa nafsu, nanti kelanjutannya ada. Wamin hawan muttaba' lah ini. Ini ada hubungannya biasanya. Hawa nafsu yang diikuti bisa saja sama. Biarpun alim dia, tahu fatwanya salah, tapi karena sudah telanjur, pernah disuarakan, dia mempertahankan kesalahannya. Repot ini. Kesombongan dia. Nabi takut dengan manusia begitu, nggak ada keinsafan di dalam hatinya. Zallat alim, kepleset dia seorang alim. Akan tapi ulama dengan ulama itu hebat, dahsyat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mujtahid, imam besar, lihat. Beliau punya pendapat masalah fikih, tapi fikih beliau itu dicetuskan dengan rambu-rambu, ada dhawabit, rambu-rambu untuk mencetuskan hukum itu. Bahkan beliau lah yang dengan kecerdasan beliau Allah pilih untuk menyusun rambu-rambu tersebut. Yang sering disebut dengan ilmu usul fiqh. Kemudian pengikut beliau itu memahami hukum-hukum sama dengan alat yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Cuman karena kadang tambahnya informasi, hadis dan sebagainya, Imam Syafi'i sehebat apapun masih ada tentu yang tidak diketahui oleh beliau. Luar biasa. Masih ada yang tidak diketahui. Dan kebetulan yang tidak diketahui oleh beliau ini kadang diketahui oleh muridnya. Keinsafan murid beliau, lihat, mengecek kembali. Tapi tidak keluar dari mesin atau dari alatnya Imam Syafi'i untuk mencetuskan hukum. Sehingga tiba-tiba ada ashabus Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i kepleset lalu sesat. Tidak seperti orang akhir zaman mengatakan Syafi'i salah. Syafi'i, wah ini ente ini kurang ajar. Betul salah, akan tapi bukan untuk yang diremehkan begitu. Akan tapi beliau di saat pendapatnya tidak dipakai oleh pengikutnya, itu bukan berarti lalu kita rendahkan. Karena itu Imam Syafi'i ijtihad. Dan maksimal ijtihadnya. Sehingga ada ashabus Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, murid Syafi'i, banyak berbeda. Dan ternyata pengikut murid Syafi'i ini sendiri juga punya murid lagi. Sehingga ilmu, cetusan-cetusan fikihnya itu pun kadang dirubah lagi. Kenapa? Informasi lagi yang masuk. Tentang hadis. Karena hadis nggak bisa kita kumpulkan dalam. Kadang hari ini kita sudah mengumpulkan hadis, Masya Allah, anggap saja kita sudah canggih, bisa menjangkau dunia. Tak taunya apa, ada satu orang, ada satu alim hadis hidup di Papua, kau belum ketemu dia. Oh iya sih, baru ke Papua. Ada, berarti tambahan hadis, mungkin sekali. Apalagi Imam Syafi'i ke atas itu, Imam Malik ke atas lagi, atau kurang lebih hampir berdekatan, itu Imam Abu Hanifah itu memang rancuh, disitulah banyak pendusta hadis. Sehingga banyak orang yang waspada, hati-hati urusan hadis. Sehingga mungkin sekali orang yang datang setelahnya imam-imam itu menemukan hadis-hadis dan dicek kembali adalah benar. Sehingga muncullah tarjih nanti pada akhirnya. Bagaimana murid Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i sendiri mengatakan kol jadidku, omonganku adalah yang di waktu di Mesir itu hendaknya didahulukan daripada apa aku omongkan waktu di Irak. Oke. Karena beliau akhir hidup di Mesir. Ternyata pengikut Imam Syafi'i, bahkan ada yang beberapa masalah, ada sampai berapa 17 atau berapa itu, enggak. Tetap yang dipakai adalah pendapat Syafi'i ada di Irak. Loh, dari apa itu semuanya? Tentunya dari olah pikir mereka sesuai dengan cara pandang, cara ijtihad, alat ijtihadnya Imam Syafi'i. Loh, itu biasa begitu.
Makanya zallat ini terjadi dari mana? Ada dua. Bukan ahli ijtihad. Atau orang fanatik buta menemukan kebenaran, lalu dia hanya karena kepentingan pribadinya. Ini kepentingan macam-macam. Ya karena orang kaya paling kurang senang dengan ayat zakat, barangkali begitu. Jadi ijtihad zakatnya kalau memberatkan, jangan deh, berarti ditunda deh, yang dulu aja deh. Saya lebih senang dengan fatwa yang dulu lah, enak. Fatwa yang akhirnya kayak nyusahin saya nih. Loh, ini kan hawa nafsu. Ya begitu. Mana ini di samping zallat alim, tapi juga hawan muttaba. Seperti itu kasusnya. Jadi kepleset, orang alim bisa saja kepleset beneran tadi, bukan ahli ijtihad tapi ijtihad, ngawur, nggak ada pakai prosedur, maka muncul juga mujtahid atau ngaku-ngaku ijtihad, mencetuskan hukum, langsung ambil di Quran, hadis Nabi, lu perangkatnya nggak ada bagi ijtihad, ngarang, kalaupun benar bukan kebenaran yang sesungguhnya, dia nggak punya alat untuk nangkap hukum, contohnya dia ngaku-ngaku, dari mana kamu? Permata itu dasar laut. Kau tidak bisa nyelam kok ngaku kau nyelam ke lautan itu dari mana kau itu? Pasti bohong, kau ngira-ngira. Paling itu kaca di pinggir jalan, kau beling, kau bilang ini permata. Ya, begitulah. Orang yang bukan ahli ijtihad lalu berijtihad. Hawan muttaba mengikuti. Makanya ngikuti. Kalau memang menurut petunjuk ilmu yang dipelajari dengan serius ternyata ini kok nggak sesuai, maka jangan diikuti. Bahkan kadang mohon maaf, dia baca kitab seperti Fathul Mu'in misalnya, kitab yang sangat familiar di negeri kita ini. Dan dia benar mengatakan, rupanya amalan yang dilakukan itu salah menurut yang dipahami. Tapi masih saja hawa nafsu, karena apa? Itu kan dari mbah saya dulu mengamalkan di masjid ini. Ini namanya hawa muttaba sudah. Ini mengikuti hawa nafsu. Nah, ini bahaya sekali. Maka Nabi takut dengan model-model seperti ini. Mengikuti hawa nafsu. Dia tidak melihat kebenaran, melihat kepentingan dirinya. Fatwa bisa dibeli karena apa? Sesuai dengan pesanan. Ini kan repot. Mufti bayaran. Bisa jadi mufti bayaran bukan berarti orang bodoh, oh tidak, orang alim. Bisa jadi alim beneran. Justru karena alimnya itu dia bisa ngolah. Ente pengen apa sih bos? Tenang aja lah, oh enggak, saya punya dalil, tenang aja. Nanti saya keluarkan dalil sesuai. Keluar besok fatwa. Ulama, pengikut-ikut semua ini alim. Tapi dia khianat. Maka kulil haqqa walau kana murran, kulil haqqa wala nafsik. Sehingga ulama sejati itu berani mengucapkan kebenaran biarpun pahit bagi dia. Berani mengucapkan kebenaran biarpun akan menjadikan sebab diri yang dirugikan. Karena dia tahu kebenaran. Maka pesan mulia dari guru mulia kami mengatakan bahwasanya dalam memberikan jawaban hukum fikih. Hukum fikih itu Masya Allah banyak ulama berbeda-beda. Sederhana, cukup. Ini dasar yang paling penting adalah keluarkan dirimu di saat mengeluarkan jawaban fikih atau fatwa, keluarkan dirimu dari kepentingan pribadimu. Hawa nafsu. Ayah. Pondok itu hawa nafsu loh ya, jangan dianggap mentang-mentang pondok ini. Pondok itu hawa nafsu, ada fakrwu, pondok paling gede, pondok paling banyak, pondok ini bisa saja hawa nafsu. Nggak usah sok menantang pondok ini, tidak bisa. Jadi ada orang fatwanya ada hubungan dengan pondok. Fatwa sedekah. Makanya waktu kita setelah memahami bahwasanya zakat itu tolong jangan digunakan untuk membangun pondok. Itu kami hati-hati, kami tidak berani mengeluarkan biarpun itu sudah kami yakini dari dulu, nggak berani ngomong kecuali kita sudah punya pondok. Kalau kita belum ada pondok, berarti kan ada mungkin hawa nafsu karena saya nggak punya pondok, pengen bangun pondok barangkali itu apa gitu. Akan tapi misal sebuah contoh saja. Fatwa, keluarkan dirimu dari kepentingan pribadimu. Pribadi itu luas, politik, partainya, calonnya, ya tadi kepentingan bisnisnya dan sebagainya. Madu adalah obat yang luar biasa. Akan tapi bisa saja orang teriak, asal dawa likulidda, ada pentingan hawa nafsu. Karena apa? Dia jualan madu. Bahkan mungkin berlebihan, jangan pergi ke dokter dan sebagainya. Karena apa? Sudah cukup dengan obat Nabi, madu. Kalau jualan madu biasa saja. Karena ilmu kedokteran juga itu menjalankan perintah Allah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya dokternya, ahlinya.
yang mempelajari dunia medis dengan serius ya dokter. Itu sekolahnya lama itu. Itu kalau bicara tentang kulit, ngobrak-ngabrik kulit itu. Bukan khayalan. Kalau bicara kandungan juga ngelihat bicara, itu benar itu. Jadi jangan masuk kecongkaan orang yang sok gaya herbal juga bahaya juga itu. Ya jadi biasa, jadi jangan congkak. Ini makanya ini hawa nafsu itu muncul begitu. Dan hawa nafsu bisa saja yang dunia medis hawa nafsu bisa no? Pakai hadus wasalu ala dzikri. Dokter, jangan pakai madu ya kurang ajar juga. Oh, madu Nabi minum madu kok. Biasa ya, ini itu apa? Bisa saja zaman beberapa tahun yang lalu, apa bulan yang lalu, antara yang anti corona dan yang menetapkan corona, nafsu semuanya bisa saja. Kenapa ya? Hawa nafsu mungkin. Ada kan yang ingkar corona. Wah, mbah saya di-covidkan. Loh, kalimat di-covidkan itu indikasi di-covidkan. Berarti kan bukan covid kan? Kan dari mana kalau Anda meyakini tidak ada covid misalnya? Anda waktu ngomong itu ikut siapa? Ikut orang ikuti hawa nafsu atau benar? Atau sebaliknya? Kalau tidak covid ternyata di covid kan di hawa nafsu juga. Jadi sudahlah kalau orang bebas dari nafsu aman. Memang sakit bilang sakit. Saya seorang dokter mendiagnosa seorang pasien selesai. Saya diagnosa dengan ilmu saya. Nah ini kan alatnya kemarin aja. Ini di tempat ini covid, di tempat lain enggak. Ya namanya alat kan bisa saja enggak anu. Tapi kan penyakit itu ada. Wong tetangga kita meninggal sampai panas jerin-jerin. Tapi kenapa kok anti covid misalnya? Atau yang anti kok yang covid ya berlebihan. Sudah hawa nafsu. Pengen jualan apa namanya? Apa itu namanya? Tusuk hidung yang paling saya tidak suka itu. Gara-gara itu saya tidak mau pergi. Apa? Ya itulah. Lah, karena jualan ini langsung covid ya. Nggak usah, biasa saja. Lepaskan. Jadi yang jujur, kalau memang ini covid dan harus begini selesai gitu. Sama dalam perpolitikan pun juga demikian, hawa nafsu. Anda ini dukung bos Anda itu karena Allah atau karena jabatan? Karena Allah. Bener nih, saya bilang bosmu, kamu jangan dikasih jabatan. Mikir ya nggak jadi, udah hawa nafsu. Maka saya sampaikan di tahun politik ini, kami sampaikan, hey, tim sukses, dengar kalau Anda ingin jadi tim sukses dengunya di surga. Hei tim sukses, dengar nih. Sanjung bosmu sesuka hatimu asalkan kau tidak bohong. Sanjung sesuka hatimu, bebas. Kau ceritakan di mana-mana. Tapi ingat, jangan mencaci dan mengolok calon yang lain. Sudah, itu rambu kalau dipakai beres. Semuanya kalau begitu kan enak, bisa minum teh bersama ini. Saya pengen pemilu hari ini adalah tidak tahu ada 0123 ibaratnya, atau 01234, atau 0120123. Ini habis kampanye minum teh bersama. Ayo kita minum bareng. Sudah nggak dibahas lagi, selesai di situ. Nggak usah gontok-gontokan. Hawa nafsu. Yang katanya lillahi ta'ala, ntar dulu ta'ala, tidak dikasih jabatan, saya ikhlas. Ya. Hawa nafsu. Hawan muttaba. Jadi covid hanya ada hawa nafsunya. Yang menetapkan covid bisa saja karena hawa nafsu. Yang ingkari covid. Padahal semuanya kalau berlebihan itu ketahuan semuanya. Urusan pribadi nggak usah. Anda ngapain Anda sekeras itu? Covid misalnya dipersulit misalnya urusannya. Kalau memang prosedur ya nggak ada masalah. Tapi kalau Anda berlebihan hanya ingin membuat suasana agar semakin serem, Anda bohong. Anda menyeru COVID, Anda berdusta. Atau yang anti COVID. Kenapa kok sampai se-anti begitu? Bahkan mungkin ada yang pernah merasa, loh ini kan hawa nafsu. Hawan muttaba. Terus yang ditakuti Nabi, yang terakhir, yang ketiga di sini, masih banyak yang lainnya sebenarnya, cuma disebutkan dalam hadis ini ada 3. Yang ketiga adalah wa min hukmin jair. Satu hukum yang zalim, dengan kezaliman. Ada mungkin hukmi jairin, ada hukmin jair, ada hukmi jairin hukumnya orang jahat, atau hukmin jair berarti sebuah tatanan di sebuah negara yang zalim. Jadi hukum yang di dalamnya terdapat ketidakadilan. Dan itu tidak ada di dalam Islam. Dan itu harus kita yakini. Dan kita bisa menjelaskan kalau ada tuduhan terhadap Islam. Bahwasanya Islam itu adalah tidak adil, hukum Islam itu kita bisa. Makanya di saat hukum-hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan syariat Islam, tentu banyak ketidakadilan. Kita harus berani dong, ini bukan omong kosong. Harus yakin betul. Kita bisa menjelaskan tentang masalah waris, masalah kita jelaskan.
Kenapa ada gerakan emansipasi di daratan Eropa sana? Emansipasi wanita. Karena hukum di sana zalim kepada wanita. Karena zalim waktu itu hukum zalim pada wanita, maka ada gerakan perkumpulan wanita yang menuntut untuk wanita disetarakan dengan kaum pria. Maka gerakan emansipasi wanita sah, karena memang hukum yang tidak adil perlu ditegakkan. Karena bagaimana? Ya wanita begitu, direndahkan, tidak ada nilainya. Wanita itu berharga, dinilai oleh kaum pria. Ada dua wanita. Dia cantik yang bisa dinikmati. Yang kedua punya uang yang bisa membayarnya untuk menikmatinya. Selebihnya adalah manusia biasa. Misalnya. Tapi dalam Islam gak ada banyak hal. Tentang bicara tentang akhlak dan seterusnya. Nah, makanya emansipasi ini tidak berlaku dalam Islam. Sebab emansipasi itu karena rendah perlu diangkat. Memang mulai kapan Islam merendahkan wanita? Justru Islam yang sangat mengangkat wanita. Kalau bicara nafkah, so enak-enaknya manusia itu wanita muslimah aslinya. Biarpun pelakunya saja yang enggak, sebagian yang teledor. Wanita muslimah itu kerjaannya di rumah ngapain? Dandan tok. Aslinya kan begitu. Cari nafkah siapa? Suami. Semuanya faham itu dalam Islam. Coba hukum yang lain tidak. Nggak begitu. Punya anak 20, tetap suami yang cari nafkah. Bukan ngomong bagian separuhan yang ya, kau 10, aku 10. Nggak ada begitu. Itu dari sisi nafkah. Loh, apakah tidak difahami begini nih? Kok orang Islam menyuruh emansipasi? Ente maksudnya pengen apa emansipasi ente inginkan? Ada masalah pembagian tugas itu memang iya harus. Agar benar. Sesuai dengan fisik juga. Sebab tugas dalam Islam biasanya sesuai dengan fitrahnya, fisiknya. Jadi nggak ada fitrah perempuan itu seneng kalau nyusui anaknya. Nggak ngandung gelisah. Pasti kalau ada orang nggak pengen hamil adalah dia mentalnya yang. Mana ada wanita yang nggak pengen hamil? Coba tanya, angkat tangan. Pasti dia perlu masuk psikolog. Padahal kalau tahu, Masya Allah, Pak, bayangin. Anda bawa bayi 9 bulan di perut, gimana nanti? Berat itu. Berat. Nyusui, gendong, Masya Allah. Bapak-bapak gendong anak, 2 jam sudah gini-gini, 1 jam. Istrinya dari ujung ke ujung gendong. Suaminya keterlaluan juga kalau begitu. Lihat. Ya kan? Nah, itu karena sesuai dengan fitrah, kesenangan. Makanya nggak ada istilahnya perempuan nggak pengen punya anak, kecuali ada grup akhir nanti kalau punya anak mentambah beban dan sebagainya. Yang ada gerakan itu sebenarnya orang yang punya masalah psikologi, pengen punya kawan. Ya gimana? Saya itu korengan. Kok nggak enak banget saya korengan sendiri? Ayo kita sama-sama korengan. Itu loh. Nah, Anda jangan ikut-ikutan dong. Mestinya kalau Anda sayang, orang-orang itu, kelompok-kelompok itu Anda fahamkan. Anda wanita. Coba bayangkan masa depan Anda punya anak yang hebat, punya anak yang ini. Biar mentalnya itu sehat kembali. Cuman kompensasinya ya, suaminya kerja di luar. Kena terik matahari. Ini karena sih begitu, ibu-ibu cukup berdandan. Mungkin bagi suami kalau Anda keluar agak merepotkan juga. Nanti biasanya minta perawatan. Jadi lihat, indah perempuan dalam Islam seperti itu. Dimuliakan. Nafkah suami yang tanggung. Ya, seperti itu jadi. Urusan luar suara. Yang serem-serem tuh. Laki-laki bagiannya. Urusan dengan mesin, deru, mesin matahari, angin, topan, sungai mengalir, ombak, itu kan kerjaannya pria itu. Masing-masing. Kalau mengatakan wanita pengen emansipasi, wah naik pohon kelapa sana, silakan itu. Kalau gendengnya pecah, naik gendeng sendiri sana itu, berdakilan itu perempuan. Nah, itu. Islam sudah indah banget lihat. Yang urusan. Lalu perempuan urusan sama si lucu. Di saat bedaknya belepotan tambah cantik, kan begitu anak kecil kita, kan gitu. Itu ibu, bapak sama mesin, sama mbek, sama sapi, urusan di luar sana berat makanya. Makanya di Indonesia kok ada emansipasi, Anda itu aneh, muslim atau bukan? Makanya jangan latah dah ikut-ikutan, emansipasi wanita. Memang wanita dalam Islam diapain sih?
Orang tidak paham Islam, makanya saya juga nggak gampang ikut-ikutan deh. Ya, seperti itulah nih. Hukum jair, makanya kalau hukum itu tidak adil, biasanya ada tuntutan. Tapi kalau dalam Islam jelas biasanya ketidakadilan itu karena itu tidak ada urusan dengan syariat Islam. Tadi bisa menunjuk contoh saja, tuntutan emansipasi karena ketidakadilan. Perempuan kalau sudah tua itu dianggap mulai merepotkan. Seorang anak berlomba-lomba dalam satu tatanan yang salah, saling memberikan informasi. Bro ya. Ada panti jompo yang bagus nggak nih buat mama gue itu? Wah deh, pakai gue nanti bikin orang Jakarta. Ada enggak bro? Ada. Wah ini gitu. Sudah nih, dipikir bangga. Diberikan ke panti jompo. Di negeri non muslim seperti itu. Jadi seorang nenek itu ya sebegitu panti jompo, makan enak, dikasih pelayan yang luar biasa. Dipikir penghormatan itu. Sehingga ingin ketemu cucunya itu hanya di hari rayanya. Ternyata di hari raya itu nunggu cucunya datang dan anaknya. Tatanya Pak, sorry Mam. Mohon maaf Pak Mam, tahun ini saya harus ke luar negeri. Liburan ini sudah gagal lagi. Tapi seorang ibunda dalam Islam, Nabi mengatakan, saat ada orang bertanya, siapakah orang yang lebih perlu untuk aku perlakukan baik? Dijawab, ibumu nak. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu nak. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu nak. Ayo, inilah kita perempuan. Ibumu lah kita perempuan. Perempuan. Justru Nabi menekankan untuk memperhatikannya di saat sudah mulai rapuh. Nah ini seperti itu. Indah, makanya ini contoh. Jadi hukum jair itu pokoknya kalau sudah tidak ada hukuman dengan Islam itu biasanya mengarah kepada apakah ada hukum tidak Islam, bukan hukum Islam tapi adil? Oh iya, ada. Ada hukum di luar Islam sana tapi adil. Maka kalau hukum di luar sana adil, pasti di dalam Islam ada. Nggak mungkin tidak. Gitu loh. Jangan bingung. Contohnya ketertiban. Itu kan satu hukum, biarpun hukum jalan raya. Ketertiban yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong, misalnya ngantri orang naik bis itu. Wah, kan? Wah, ini bagus di Islam juga ada, ente aja nggak mau jalankan orang Islam. Bukan Islam tidak ada itu. Islam mengatakan izar, akhlak tertinggi adalah mendahulukan orang lain. Ada dalam Islam. Ada dalam Islam mendahulukan orang lain. Mendahulukan saja dihimbau. Bukan mendahulukan yang harus dahulu. Bahkan kita perlu mengalah, melihat. Kita sudah di barisan terdepan dalam antri naik angkot. Tapi di sana seorang ibu yang ngegon anaknya kayak buru-buru, kayak gelisah. Ibu, bisa gantikan saya? Oke. Islam begitu. Permasalahan umat Islam itu kurang paham Islam, makanya kurang ngamalin Islam, jarang ngaji. Islam, makanya hukum jair, hukum jahat itu ya begitu. Karena tidak bertanda. Maka kalau ada di luar Islam sana, ada satu hukum yang dirasakan adil, pasti itu ada dalam Islam. Nggak mungkin tidak. Bisa dibuktikan apa saja. Apa saja, lihat. Seperti itu. Dari media sosial terlebih dahulu. Baik, biar pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Ada satu konsumen non-muslim yang makan kerupuk babi di restoran bakso halal. Kemudian pemilik bakso hancurkan seluruh mangkok dan peralatan masaknya sebagai tanggung jawab menjaga kehalalan masakan di restoran tersebut. Apakah harus dihancurkan semuanya seperti itu? Padahal yang makan kerupuk babi cuma satu orang yang mana dia bawa sendiri kerupuk babinya. Mohon jawabannya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian dari orang awam yang punya kesadaran beragama. Mulai tumbuh di dalam hatinya. Dan itu sebuah keberuntungan. Sehingga ingin hijrah. Menghindarkan dirinya dari yang haram. Akan tapi karena mereka orang awam, sehingga ada kadang
solusi yang diambil tentang sebuah permasalahan kadang kurang elok. Nah, dan kurang eloknya ini pertama mungkin dia tidak belajar. Atau berguru dengan guru yang salah. Berguru dengan guru yang salah. Sehingga tidak elok menyelesaikan permasalahan. Kalau Anda suatu ketika misalnya, lihat, nggak sengaja makan bakso, bukan sekedar Anda sendiri yang makan. Anda makan bakso, padahal sudah ada label. Alam. Setelah Anda makan, Masya Allah. Selesai. Setelah makan, tak taunya apa? Warung tersebut digerebek. Karena telah apa? Telah menyajikan makanan haram buat kaum muslimin. Anggap saja babi. Maka yang sudah Anda makan ini nggak ada dosa bagi Anda. Nggak usah dipaksain Anda mengeluarkan dari perut Anda. Dicuci lagi perutnya, nggak usah. Anda nggak dosa waktu makan. Anda tidak tahu karena Anda anggap itu adalah bakso sapi biasa. Sebenarnya kadang-kadang tidak itu harus keluarkan. Ambil alat apa? Wajak kamu dimuntahin-muntahin. Nggak harus begitu. Contoh. Kedua, misalnya. Membuat tato itu nggak boleh memang. Hukumnya haram. Tapi kalau ada orang yang dulu bertato waktu membuatnya nggak nyadar, nggak ngerti. Dia nggak ngerti haramnya waktu membuat tato. Seni aja. Tak taunya setelah itu sadar. Pasti itu nggak boleh. Karena Allah murka dengan membuat tato. Lalu dia tobat. Maka, ya sudah kalau tobat saja. Nggak harus disetrika. Ini kan fatwanya ustaznya, ngapain disetrika? Kan bahkan tidak harus dihilangkan. Mungkin dari kelihatan, tapi kelihatan di leher saja gambar ular nih, gimana Bu Yano? Saya mau jadi ustadz nih. Oh ya bagus dong, kalau memang preman saja bisa jadi ustadz kok. Setelah hijrah bagaimana santri bertahun-tahun nggak bisa jadi ustadz? Nggak apa-apa, pelajaran buat yang lain. Tidak harus disetrika. Kan ada ilmunya, ulama menyebutkan kapan sih tato itu harus dibuang. Ada 5 catatan itu kan harus dihafal juga, ini kan begitu. Selagi tidak, makanya orang kita cukup nggak wajib dihilangkan. Kalau bisa oke lah, tapi nggak boleh memaksakan sampai menjadikan kamu sholatnya pakai tayamum, keberatan, dan habis duit dan sebagainya, nggak perlu. Kecuali ada satu alat yang dengan free, gratis, tiba-tiba menyedot, hilang, oke. Kalau enggak ya sudah biasa, nggak ada masalah. Tato yang tertanam ya, bukan tato yang nempel di luar. Kalau tato nempel di luar harus dihilangkan, karena apa? Itu menghalangi kulit. Harus masuk di dalam, tetap sah wudunya. Ini kan perlu ilmu. Ada lagi orang tobat suruh mandi apa yang macam-macam, mandi dari mana? Mandi pokoknya mandi di kuruk sumur apa? Enggak usah aneh-aneh ya Ustaz. Lah termasuk ini yang terjadi, mohon maaf ini perlu bijak. Apalagi ini orang non muslim makan. Terserah dia membawa dendeng babi, kayak dendeng apa, ular, ya orang non muslim dan kita kan melayani siapa saja. Kalau ternyata non muslim makan di tempat kita punya resto. Kok pakai kerupuk dari apa tadi? Keripik babi. Memang ada kulitnya ya babi itu. Babi berkulit ya. Keripik babi, oke. Ya kalau tahu ya, dia non muslim. Dia membawa sendiri. Bukan warungnya. Ya sudah. Tinggal Anda mencuci gitu saja, nggak harus dipecahin. Bahkan kalau perlu dia membawa rombongannya saudaranya yang non muslim lagi, mungkin lihat akhlak Anda yang baik, dia akan terpesona dengan Islam. Lah mecah itu bisa jadi dia, mohon maaf, bukan karena orang yang dibebel bodoh, tidak. Bisa saja dia pernah dengar berguru dari orang yang salah. Oh, gayanya kayak protes. Oh enggak. Tidak usah harus pecahin. Sayang dong, rugi dong mangkok Anda. Mecah ini action dan bukan. Nah, cuman kita tidak bisa menyalahkan orang ini. Bisa saja dia mendapatkan informasi kayak begitu. Sebetulnya dia niat baik, ingin tobat. Maka saya hargai orang begitu itu. Mungkin dia betul-betul, dia nggak seneng kalau jangan sampai, karena nggak ngerti dipikir kemana-mana. Sebab sekarang banyak orang was-was ya. Ada orang was-was itu, mau naik mobil itu, oh ya ini mobil kan dari Jepang. Jepang kan non-muslim. Non-muslim kan makan babi. Makan babi nggak cuci 7 kali. Berarti ini kan pernah keringetan. Megang ini, sudah mati ente belum apa-apain. Banyak orang begitu tuh, ya, bisa jadi dia tuh yang kena was-was. Maka saya tidak nyalahkan orang awam itu. Maka saya akan berikan wawasan. Jadi kalau suatu ketika ada di rumah Anda, ada orang nuangkan saus babi di mangkok Anda, tidak harus Anda marah-marah. Karena memang dia mungkin justru menghormati Anda, dia membawa sendiri dari rumahnya.
Lalu dia makan kerupuk, selesai. Tinggal Anda mencuci saja. Mencuci babi memang dalam mazhab Syafi'i harus dengan 7 kali karena babi disamakan dengan anjing. Kalaupun Anda tidak mengikuti mazhab Syafi'i, Anda boleh saja cuci. Dan bekasnya daripada babi seperti biasa, nggak ada masalah. Yang penting Anda harus tetap tampil elok. Muslim itu berakhlak begitu. Nabi yang ngajarkan. Maka saya tidak menyalahkan yang mecah mangkok kalau memang Anda betul itu. Mungkin dia adalah memang informasi adalah informasi yang salah kok kepikirannya. Ya nggak apa-apa. Tinggal disenyumi saja, Masya Allah. Dia bawa kerupuk sendiri. Kita sambut, Masya Allah. Bahkan ngelarang pun nggak boleh kita. Khomer itu nggak boleh, tapi ada khomer terhormat loh ya. Khomer terhormat adalah khomer yang berada di rumahnya orang yang beragama yang menghalalkan khomer. Selagi minumnya di rumah sendiri, Anda nggak boleh memasuk rumah yang rusak Anda. Dia miliknya dia. Kalau Anda memecahkannya, Anda mengganti loh ya. Kecuali orang Muslim menyimpan khomer, boleh. Karena memang tidak terhormat kalau khomer di tangannya orang Muslim. Islam itu indah. Makanya sebagian yang ingin sok amar ma'ruf nahi mungkar, kadang-kadang kalau kurang bekal itu jadi nggak enak banget begitu loh ya. Tapi saya tidak mengatakan menyalahkan yang mencah mangkok. Justru kami menganggap yang punya yang mencahkan mangkok itu memang ada ghiroh. Ghiroh tinggal ghirohnya dijaga, tinggal nanti ke depannya bagaimana menyikapi hal-hal semacam itu. Ghiroh nggak boleh dong dipangkas. Jangan nggak boleh kamu dasar nggak perlu. Dia bisa saja ghirohnya. Termasuk seorang anak muda yang trika tangannya, saya kasih penghargaan kok. Saya bilang, yang ditato, kenapa kok gitu tanganmu? Saya setrika Bu ya. Terus ya kata Ustadz harus setrika. Ya Allah, saya hebat kamu. Kamu memang niat jihad. Oh niat itu apa? Niat hijrah yang serius. Hebat. Cuman masih ada tato yang lain ada. Sudah, yang lain tidak usah dihilangkan. Kok gitu? Sudah. Kasihan. Jadi waktu dia menyetrika dihargai juga, jangan digoblok-goblokin juga ya. Memang sebetulnya dia karena makanya berguru itu penting. Anda duduk dengan siapa? Nah, sekarang bukan Pak ahli fikih ngomong fikih, bukan ahli kedokteran ngomong kedokteran, ini kan repot semuanya. Termasuk di mimbar mulia ini, kami akan menyampaikan pesan fikih setelah saya menelaah perkataan para ulama tentang fikih tersebut. Jadi bukan ngarang di otak saya, jangan katakan itu pendapat saya, itu salah. Kalau makanya ada orang bertanya, Buya gimana pendapat Buya? Anda tidak akan menemukan jawaban itu semuanya. Saya ngambil dari ulama, seperti itu. Baik, jadi kami hargai Anda yang memecah gelas, mecah itu karena ghiroh Anda. Akan tapi menghargai ghiroh Anda. Akan tapi ke depan hari, seorang muslim harus tetap lembut. Jangan dibikin ketakutan orang yang belanja ke rumah Anda. Islam itu indah. Yang belanja ke rumah Anda siapa saja. Orang non-muslim pun boleh. Siapa saja boleh. Akan tapi, pastikan bahasanya, setiap dia belanja kepada Anda lalu berkata, ini orang jujur, orang Islam ini. Orang Islam ini benar, orang Islam ini. Nah itu kan, alangkah banyak dalam kisah dakwahnya pendahulu-pendahulu kita yang ke Indonesia ini, yang datang dari Hadramut, yang datang dari Gujarat itu, datang ke negeri ini, ternyata orang pada masuk Islam. Karena lihat perilaku, akhlak, jual belinya yang indah. Itu loh, jangan bikin lari orang. Bahkan kalau perlu dia jadi pelanggan. Setelah 1 orang bawa 5 orang, 3 orang. Tak taunya di resto Anda ada pengajian, ada ini, dia terpesona. Bisa masuk Islam nanti. Seperti itu, jangan ya. Jadi jangan juga dicaci dan diolok. Saya tidak biasa mengolok, biarpun kadang omongan saya juga masih ada bau ngolok-ngoloknya, kadang namanya manusia. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, pastikan kalau kami tidak sengaja untuk itu. Tapi itu yakin ada, pasti kalimat saya menyakitkan Anda, maka kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan doa kami untuk mereka yang pernah tersakiti hatinya oleh lisan kami adalah paling banyak. Semoga Allah membahagiakannya, memberikan kemuliaan kepadanya dan seterusnya. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, Buya telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Hamba Allah di Yogyakarta. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, saya beberapa kali memang pernah mengikuti tausiah Buya di YouTube tentang seputar rumah tangga yaitu talak. Nah itu dari beberapa jawaban Buya dan dari beberapa YouTube yang Buya sampaikan itu, saya belum menemukan jawaban atas masalah saya Buya. Jadi begini intinya aja, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah berkata talak sama istri saya. Tapi itu saya begitu ingat itu kinayah. Oh ya udah, saya lupakan itu ya. Saya yakin 100% itu kinayah. Nah yang jadi saya takutkan ini, saya ini punya sifat buruk Buya. Saya mengakui saya punya sifat buruk itu. Kalau saya sudah emosi sekali, saya perkataan saya itu suka mengumpat Buya. Maaf Buya, seperti umpamanya maaf Buya sekali lagi sial gitu. Nah
yang saya pikirkan, waduh, apakah dulu waktu pernah saya kejadian ribut besar bersama istri itu, saya terucap kata itu. Tapi kalau dipersentasekan itu, saya masih ragu antara 60%, 40% keyakinan saya itu pernah terucap ataupun tidak. Nah, dan juga begini Bu ya, apakah kalimat talak itu harus diucapkan dalam satu kalimat sempurna, atau hanya kalimat tanda kutip talak itu saja yang seperti umpatan itu, dan itu saya ucapkannya tidak di depan istri dalam waktu sendiri ketika marah besar itu Bu ya. Mungkin sekian Bu ya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada jawaban dari pertanyaan talak yang dikatakan tolak soreh, biarpun guyonannya jadi, adalah tolak yang diucapkan dengan kalimat yang jelas, dengan kalimat sempurna. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, engkau aku cerai. Tapi kalau hanya ngomong cerai, itu ya nggak jatuh cerai. Ya, kecuali dia memaksudkan itu, ya, ada niat. Kalau berarti selagi kalimatnya tidak jelas, maka itu tidak menjadi tolak soreh. Tapi kalimat tolak soreh itu adalah yang jelas dan dengan ucapan. Dengan WhatsApp adalah kinayah, belum serius, belum terang-terangan. Kalau tidak diniatkan tidak jatuh cerai. Contohnya dia mengatakan dengan WA, istriku engkau aku cerai, tidak jatuh cerai. Karena apa? Surat adalah kinayah, kecuali diniat di dalam hatinya. Sudah Anda tidak usah ragu, insya Allah. Ya, tidak usah ragu secara dohir dari pertanyaan Anda. Maka hubungan suami Anda, suami istri masih utuh, tidak usah kepikiran. Akan tapi yang perlu kami cermati adalah tadi, kebiasaan yang tidak baik dari Anda. Dan memang sebetulnya kebiasaan bisa dirubah. Kebiasaan bisa dirubah. Kalau ibaratnya ya, biarpun kalimat marah, tapi kalimatnya hendaknya kalimat baik. Biarpun kadang kalimat baik kalau sudah menjadi kalimat marah itu ya orang memahami itu tidak baik, tapi masih lumayan, kalimatnya tidak kotor. Kalau dalam Arab itu istilahnya, kalau orang marah sama seseorang itu adalah membaca doa Allahu yahdika, yahdika, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Makanya kalau lagi marah, sebagian orang Arab itu tentunya kalau kami cermati pasti orang beragama itu, ngerti agama. Jadi kalau marah itu Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, itu kan maknanya bagus. Tapi kalau Anda berani-berani ngomong di mukanya orang Arab Allah yahdik, Anda mencela dia, kurang ajar. Kok ngapain ngomong Allah yahdik? Gitu. Jadi Allah yahdik itu bagi orang Arab sudah menjadi seperti isuhan. Karena apa? Memang itu biasanya dikeluarkan dalam nada. Tapi kan masih lumayan kalimatnya. Jadi kosakata Anda yang Anda ingin menjam, kalimat caci Anda apa sih? Coba Anda ganti misalnya. Anda dalam bahasa Arab itu ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada pisuan yang macam-macam ya. Yang ini itu sudah Anda ganti ada apa? Macam ya. Suki. Suki ini, semoga suki. No. Suki. Kaya. No. Doain ya. Surga gitu. Daripada ngomong maunya disebut-sebut ya enggak ada guna. Surga. No. Ini kita membiasakan deh, tolong kosakatanya dirubah. Itu bisa dirubah. Atau yang baik, atau ganteng. Ibu-ibu dulu tuh begitu, aduh pinter lah. Itu ibu, itu masih selamat. Ya Allah, nah soleh banget, pinter, gitu loh. Tapi ibu yang bebel langsung, wah ini ada seton, ada jin, ada aja. Pinter, biru. Itulah. Jadi kalimatnya, tapi jangan nyubit beneran Bu maksudnya. Jadi maksudnya kita rubahlah kalimat-kalimat kotor. Kita perlu indah di dalam hati saja nggak cukup, tapi di lisan Anda harus indah. Biasakan kalimat yang baik. Bisa kalau Anda sudah hebat, Anda sudah sukses kok di langkah pertama. Apa itu? Sadar. Yang repot itu orang mulutnya tajam, kasar, nggak sadar-sadar. Waduh, sengsara tuh manusia. Anda yang bertanya masih lumayan, Anda menyadari. Tadi ngomong, saya sadar, omongan saya suka ngomong, bagus. Anda sudah punya satu prestasi, tinggal satu langkah lagi. Yaitu merubah kosakata kotor menjadi kalimat indah. Itu saja. Dan setelah itu Anda akan menemukan keindahan. Pastikan karena Allah itu wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah bapak satu orang dan dari jamaah ibu-ibu satu orang, dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak terlebih dahulu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasahbihi. Izin bertanya Buya, memperkenalkan dulu kami dari Majalengka. Begini Buya, pada masa dahulu itu zaman nenek moyang kami, apabila ada anggota keluarga yang meninggal, terkadang dikuburkan di samping rumahnya Buya. Dan tetapi belakangan ini tanah untuk bangunan itu semakin sempit Buya. Akhirnya ada anak cucunya itu ingin memindahkan kuburan tersebut. Dan saya pernah mendengar apabila tanah itu udah dijadikan kuburan itu menjadi tanah wakaf kuburan. Bertanya Buya, apakah boleh memindahkan kuburan tersebut? Dan apabila boleh, simbol yang dipindahnya itu apa Buya? Dan caranya bagaimana Buya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengubur mayat, hendaknya di tanah wakaf untuk kuburan. Bukan hendak, harusnya. Di kuburan umum itu memang tanah diwakafkan untuk kuburan. Karena mayat biarpun sudah meninggal, dia terhormat. Dan tidak diperkenankan membongkarnya kecuali beberapa hal. Kita boleh membongkar mayat dengan catatan. Yang pertama, mayat belum berubah. Yang kedua, karena salah kiblat. Yang ketiga, karena tak taunya apa? Lupa, gelang emasnya belum misalnya, kan miliknya ahli waris itu, lupa masuk ini. Jadi ada harta yang ke bawah. Jadi kalau dalam keadaan nggak ada itu, nggak boleh membongkar. Kecuali ada di sebuah tempat yang memang pengkuburan sudah tidak cukup, apa memang ada kuburan, ditumpuki kuburan lagi, tentunya itu semuanya adalah dengan aturan-aturan yang khusus. Nah, yang jelas, tanah itu harus tanah wakaf. Kemudian, jika mengubur di bukan tanah wakaf, bunyinya jadi berubah. Siapapun yang mengizinkan tanahnya untuk digunakan mengubur mayat, maka tanah yang diizinkan secukup jenazah itu menjadi wakaf untuk kuburan. Mau tidak mau. Nggak boleh diganggu lagi. Nah, tadi saya tambahkan, kalau ada orang mengubur di tanah yang gosok, gosok itu adalah tanah nggak izin. Nah, itu termasuk jenis yang boleh dibongkar. Dengan catatan belum rusak, ngubur di tanah. Termasuk kesalahan unik adalah mungkin malah barangkali di dunia pesantren. Mentang-mentang kiai, ya kiai waktu hidup dia berhak untuk duduk di mana saja karena dia termasuk sebagai ustadz, ya kan? Tapi kalau meninggal jangan dikubur di tanah pondok. Hei hamba Allah, itu wakaf untuk pondok pesantren. Wakaf masjid nggak boleh untuk ngubur mayat. Ini mentang-mentang kiainya dikubur sama santrinya atau muridnya kurang ngaji barangkali. Nggak boleh, kalau harus tanah wakaf. Kalau sudah jadi wakaf untuk yang lainnya nggak boleh. Jangan mentang-mentang kiainya langsung dikubur di pondok. Nggak bisa, loh itu hukum gitu. Karena selagi tanah wakaf itu harus digunakan sesuai dengan kepentingan wakafnya. Bisa dibangun bangunan di atasnya, kan begitu, gara-gara ada kuburannya kan terganggu, nggak bisa belajar di atasnya, dan seterusnya. Maka yang dosa adalah yang telah menguburkan di tempat tersebut. Yang meninggal dunia mah nggak dosa. Tolong ini harus dipahami oleh semua. Cuman kita juga tidak boleh suudon jika ternyata ada kuburan di dekat masjid. Mungkin dari awal sudah wakaf, termasuk di depan itu. Depan itu sudah dari sebelum adanya masjid, memang ibunda kami wakafkan tanah untuk kuburan beliau. Jadi depan masjid itu adalah memang sudah wakaf untuk kuburan sebelum yang lainnya. Jadi wakaf itu, jadi ibunda kami Bauti itu adalah dikubur di tanah wakafnya yang sudah diwakafkan dari dulu untuk kuburan keluarganya, keluarga gitu, kuburan keluarga wakaf. Jadi bukan tanah pondok, bukan. Dan beliau juga yang wakaf pondok, pertama kali wakaf pondok kan beliau dengan ayahanda dengan aku. Dan bagian pojok paling depan dia tanah dibuat apa? Wakaf untuk kuburan seperti itu. Nah, kalau memang makanya kalau ada orang membeli tanah kok ada kuburannya, itu dianggap sebagai cacat. Jika ternyata waktu beli itu nggak tahu, ternyata setelah beli kok tiba-tiba ada kuburannya, dia berhak membatalkannya karena ada kuburannya. Karena apa? Kuburan itu sudah wakaf. Berarti kuburan nggak boleh diganggu-ganggu, kan seperti itu. Adapun pemindahan kuburan selama ini terjadi, pindah-pindahan, bukan pindah sungguhnya. Sudah jadi tanah dan sebagainya. Pada hakikatnya nggak ada yang seperti itu, nggak ada pemindahan-pemindahan. Jadi jangan dipindah kuburan. Begitulah disebutkan.
Adapun jika kepentingan pemerintah dan sebagainya, ini adalah masalah kemaslahatan umum, tentunya pertimbangannya harus jelas, bukan individu orang per orang. Ini bahaya kalau dibuka, ini adalah kuburan, ini kok strategis banget nih. Kalau bisa bikin mall kan ini, disiapin tanah lebih luas, dipindah semuanya, kan kacau ini. Bayangkan, bupatinya ngizinkan, kontraktornya temannya, ya kan? Ya, kiainya adalah sahib karibnya juga, fatwanya berubah, nggak apa-apa, kuburan boleh dirubah, yang penting lebih luas, lebih gede, biar maksud yang lainnya hancur nanti yang wakaf kuburan. Jadi kalau sudah wakaf jangan diganggu-gugat. Kita pengen biasakan patuh dengan wakaf. Selagi itu wakaf, yang lain nyingkir ngalah. Jangan dipaksain untuk merubah wakaf. Sehingga wakaf itu adalah menurut 4 madhab susah dirubah. Merubah wakaf menjadi yang lainnya susah. Atau fungsi yang lain, seperti itu. Kecuali wakaf memang untuk umum, digunakan untuk umum. Nah, wakaf kuburan. Seperti itu. Jadi hati-hati, jadi nggak usah pakai bongkar-bongkaran, apalagi mau dibuat apa tadi, nggak usah seperti itu. Bikin rumah di sampingnya lagi. Tetap dihormati sebagai kuburan itu. Diberi tanda untuk bisa bagi yang ingin berziarah, mendoakan agar ingat kematian, dan seterusnya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu dengan 1 orang 1 pertanyaan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah. Amin. Alhamdulillah hari ini bisa bertanya langsung sama Buya setelah berapa tahun waktu COVID itu Buya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengingatkan seorang pria dewasa yang susah nggak mau sholat Jumat. Kita sudah diingatkan berkali-kali. Sempat ada jawaban, walaupun nggak ke masjid, tapi ngikutin yang di masjid. Nah, jadi otomatis di rumah gitu Bu ya. Itu keluarganya kira-kira ke bawah-bawah nggak dosanya gitu Bu ya. Sehat dia. Dia orang sehat ya. Gimana? Sehat dia. Sehat. Ya, insya Allah sehat. Dianya sehat. Iya. Karena ya kan hitungan sehat dia masih bisa. Kok masih? Masih bisa. Masih atau nggak usah pakai masih? Gimana? Kalau pakai masih berarti kayaknya sakit. Oh, iya sehat Bu ya. Dia sehat, sudah nggak pakai masih. Iya. Kalau sehat. masih bisa jalan, berarti kan sakit. Sakit masih bisa jalan. Jangan pakai masih. Masih ingat uang gitu, masih ingat uang gitu. Enggak. Masih ingat orang berarti juga bermasalah dia. Enggak. Harus jelas orangnya. Kalau masih ingat orang berarti dia punya masalah ketuaan mungkin. Iya. Ayo, ya apa? mungkin harus jelas, nggak bisa. Kalau orang seger begini tidak sholat Jumat ya nggak benar ini. Iya. Tapi ada makanya silakan. Iya makanya itu kira-kira keluarganya itu ke bawah-bawah dosanya apa enggak gitu Bu ya. Baik. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sholat Jumat adalah wajib. Bagi siapakah wajib sholat Jumat? Pertama bagi laki-laki. Sehebat atau apa, sealim apapun Anda, kalau perempuan Anda tidak wajib Jumatan. Laki-laki yang merdeka, budak, laki-laki, enggak, laki-laki dulu, bentar. Saya buat laki-laki. Kadang kita sering masukkan sesuatu yang nggak berguna, nggak ada perbudakan, nggak ada sini. Saya biar mudah dihafal. Laki-laki. Yang kedua adalah berakal. Kalau sudah gila enggak. Laki-laki. Kemudian dia adalah balik. Anak kecil tidak wajib. Tapi Anda wajib mengajarinya. Bagi dia nggak wajib, tapi Anda wajib mengajarinya. Kalau Anda tidak mengajarinya dosa. Yang keempat adalah sehat. Sehat ini ibu, sehat. Kalau sakit maka tidak wajib Jumat. Sakit yang membahayakan dia, merepotkan untuk sholat Jumat. Termasuk diantaranya sakit perut ini kan, mohon maaf, kadang toilet terbatas, mau buang air di mana. Ya kalau orang ada sakit, itu yang menjadi tidak wajib Jumat. Kemudian tidak dalam bepergian. Tidak dalam bepergian. Kalau musafir tidak wajib Jumat. Akan tapi musafir di sini adalah musafir dalam mazhab Syafi'i yang bepergian dengan tujuan yang jauh melebihi dari 80 kilo dan berangkatnya sebelum subuh. Adapun selain mazhab Syafi'i adalah biarpun setelah subuh nggak apa-apa. Dia tetap boleh meninggalkan Jumat.
Baik, kemudian ada nanti disebut para ulama udzur Jumat yang lainnya. Jadi tolonglah ini, jangan memaksa orang yang tidak wajib Jumat untuk Jumatan, apalagi menghukumi dia seorang fasik. Contoh, Anda sebagai seorang suami tidak wajib Jumat, biarpun Anda laki-laki seger, buger, sehat dan sebagainya. Karena apa? Nemeni istri yang lagi sakit, yang tidak ada lagi yang menemani kecuali Anda. Wah, enak ya jadi istri. Nggak ada cerita ini kebalikannya, nggak ada. Begitu mulianya perempuan. Ya. Kalau sakit, suaminya misalnya, abang jangan tinggalin, saya takut. Oke, nggak usah Jumatan. Ibunda juga begitu. Atau orang sakit di rumah kita yang sangat terikat dengan kita, kemudian dia tidak pergi ke masjid, maka dia tidak dosa. Kemudian juga kita sebutkan lupa, ada Jumatan di kampungnya atau di kampung tetangga yang ia mendengar. Tapi kalau kampungnya jauh, nggak wajib Jumatan. 1 jam perjalanan, setengah jam mau Jumatan, nggak wajib. Seperti pertanyaan dari saudara kita yang dari Jepang. Gimana saya wajib sholat Jumat? Enggak, saya kalau Jumatan harus 2 jam. Oh, nggak wajib Jumatan. Enggak. Kalau Jumatannya tempatnya. Jadi sebetulnya banyak yang tidak wajib Jumat. Makanya saya tanya tadi, nah, kalau orang yang kelihatannya agak senang duit, ini bisa saja orang pikun, orang tua. Kalau lagi pikun nggak senang duit. Ya, nih, kalau lagi orang sehat, akalnya kembali ke anak-anak, nggak wajib Jumatan, Ibu. Saya tidak, makanya jangan memaksa. Bahkan sekarang hari ini kita temukan, orang punya masalah psikologi. Dia nggak wajib Jumat di saat dia takut dengan manusia. Mungkin ini sebagian orang heran dalam hal ini. Sebab takutnya dia kepada manusia lebih takut daripada kepada harimau. Sementara Anda nggak wajib Jumatan, kalau ternyata mau keluar rumah, di pintu rumah Anda dijaga sama harimau. Allah. Pintu keluar, itu belakang ada harimau, depan ada harimau. Gimana ya Allah sudah adzan Jumat? Nggak usah Jumatan, ada harimau. Takut diterkam sama harimau. Maka termasuk orang punya psikologi, kadang-kadang pagi itu sudah keringetan dia. Karena takut sama istrinya suruh pergi ke Jumatan. Sudah gemeteran. Maka tidak wajib Jumat dia sampai sembuh. Dengan Allah itu mudah, beragama itu gampang. Yang repot itu nggak punya ilmu tuh, jadi nyiksa orang. Nah, makanya saya tidak tahu ibu yang suka. Saya tanya, sehat kan dia? Kayaknya setengah sehat atau bagaimana? Masih suka ingat duit. Kalau orang sehat ingat terus. Nah, jadi perlu diperhatikan sisi itu. Wallah alam, saya tidak tahu kenyataannya seperti apa. Jadi tolong kalau ingin menyuruh orang, dilihat dulu kondisinya. Kalau Anda sudah merasa wajib, harus pergi. Seperti itu. Jadi ada namanya a'dzarul Jumati, udzur melakukan Jumat ada banyak. Termasuk ya sakit tadi. Ada hujan yang luar biasa sehingga susah Anda keluar sampai menjadi sebab Anda demam, hujanan dan seterusnya, Anda wajib Jumatan. Panas yang sangat kuat. Tidak ada negeri kita, kalau panas sangat kuat di negeri kita ini, Anda ini tidak tahu di mana. Itu di negeri Arab. Di negeri Arab itu, kalau panas itu, sampai kami kemarin dapat berita adalah di mana? Di Qatar, Kuwait atau Qatar itu, atau Kuwait. Itu 60 ke atas. Hampir 70, Pak. Enak tuh. Jadi dipasang teh sudah langsung itu. Jadi mohon maaf, jadi kalau sangat panas, nggak wajib Jumatan lagi. Mudah dengan Islam itu ya. Itu saja, ini gambaran, adapun detailnya, tanya dong kepada ustadz-ustadz setempat nanti yang mengerti tentang ilmu fikih. Wallah a'lam bishawab. Syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik Bu, telah masuk kembali satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu ya sehat selalu. Mohon maaf Bu ya, sebelumnya ini mewakili pertanyaan saudara saya. Bagaimana hukumnya tidak mengimani nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran? Padahal kita tahu namanya. Apakah kafir? Dan apakah udah sah iman kita dengan mengimani 25 nabi saja? Mohon penjelasannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaidah iman dengan yang gaib. Gaib itu bisa saja yang lalu kita tidak tahu tapi diberitakan dalam Al-Quran, namanya gaib. Misalnya kita diciptakan dari debu, itu adalah dari tanah, itu gaib. Anda nggak tahu apa cerita, cuman diberitakan dalam Al-Quran. Gaib bisa di masa lalu, gaib bisa di masa yang akan datang. Tapi kaidahnya sama. Bagaimana kita meyakini sesuatu yang gaib? Rumusnya adalah harus melalui dalil yang pasti benarnya Al-Quran atau hadis, tidak semua hadis lagi, mutawatir. Dari Al-Quran atau hadis yang kualitas kebenarannya kayak Al-Quran. Nggak mungkin salah kebenaran
bahasanya itu dari Allah dan dari Rasulullah. Yang kedua, maknanya jelas sejelas-jelasnya, nggak ada perbedaan. Contoh, Jibril disebutkan dalam Al-Quran. Dan orang kalau membaca langsung paham itu malaikat Jibril. Maka yang mengingkari malaikat Jibril kafir. Karena sudah terbukti dengan dua. Disebutkan dalam Al-Quran, maknanya jelas. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran, atau tidak disebutkan dalam hadis Nabi, disebutkan hadis, tapi hadisnya bukan hadis mutawatir. Apalagi tidak disebutkan dalam hadis misalnya. Maka mengingkarinya tidak kafir. Contoh, disebut sekalipun Nabi Khidir. Yang tidak percaya Nabi Khidir tidak kafir. Yang tidak percaya Nabi Khidir tidak kafir. Yang kafir adalah mengingkari adanya seorang laki-laki baik yang pernah didatangi Nabi Musa dalam Al-Quran. Itu kafir. Kenapa? Disebutkan dalam Al-Quran kisah. Nah, orang itu penafsiran mengatakan itu namanya Khidir. Kalau mempercayakan nama Khidir, termasuk nggak percaya malaikat Israel, nggak ada masalah. Tapi yang nggak boleh, nggak mempercayai malaikat maut. Sebab Israel tidak ada dalam Al-Quran dan juga bukan hadis yang sahih, kan begitu. Nah, jadi Anda mengingkari mengingkari Nabi Khidir tidak kafir dan juga tidak fasik. Yang nggak boleh mengingkari seorang laki-laki dengan Nabi Musa, Khidir. Apalagi ada orang yang tidak percaya Khidir masih hidup sampai hari ini, nggak kafir. Makanya kita harus lebih luas dong pandangan kita. Jangan gampang-gampang perang sama orang. Sebab yang percaya namanya Khidir, Nabi Khidir namanya Khidir itu ada 3 pendapat. Yang mengatakan, iya betul itu namanya Khidir. Tapi sudah mati pada zaman Musa. Ya kan? Ada. Ada yang pertama mengatakan tidak ada namanya Khidir. Ada seorang laki-laki. Ada yang percaya namanya Khidir tapi sudah meninggal. Ada yang mengatakan meninggal pada zaman Nabi. Sehingga tidak ada. Ada yang mengatakan sampai hari ini hidup. Itu perbedaan di antara para ulama dalam memahami riwayat-riwayat, akan tapi yang mengingkari Khidir tidak sampai kafir. Mungkin pertanyaan ke sana kan Khidir. Tapi kita percaya karena kita dengar dari orang-orang soleh adanya Khidir. Khidir yang makna Khidir itu adalah tentang orang yang dengan Nabi Musa. Maka bisa dihubungkan menjadi sah iman kita. Artinya laki-laki yang bersama Musa namanya Khidir. Jadi kalau kita mengingkari nama Khidir sah, tapi nggak boleh mengingkari tentang laki-laki dengan Nabi Musa. Jadi nggak sampai kafir kalau mengingkari nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis yang mutawatir. Seperti itu. Jadi nanti ada namanya rambu-rambu. Kalau orang muda punya rambu-rambu itu indah. Tidak gampang mengkafirkan orang. Anda boleh percaya. Kita percaya adanya Imam Mahdi. Ahli sunnah wal jamaah kita percaya dengan ada Imam Mahdi. Tapi kalau ada orang mengingkari Imam Mahdi tidak kafir dia. Karena apa? Riwayat Imam Mahdi bukan dari riwayat mutawatir. Kan begitu. Jadi kita sah mengimaninya. Seperti itu. Jadi ada masalah, tolong ini, di pertanyaan semacam ini akan menjadi mantap kalau Anda mau membeli atau membaca, tidak harus beli, pinjam pun boleh. Membaca buku atau kitab Sam'iyat, hal yang ghaib yang kami tulis, yang kami hadirkan dari sini. Bukunya buku Sam'iyat. Itu rentetan akidah setelah ini. Setelah ini namanya sifat-sifat ini, baru nanti Sam'iyat bicara ghaib. Ghaib, cerita ghaib itu banyak sekali. Tapi kaidahnya ada ghaib. Makanya yang tidak dengan Al-Quran, yang pasti, dan tidak hadis Nabi, Anda tidak wajib percaya. Dari mana Anda dengar berita Nyi Roro Kidul itu? Siapa yang cerita kok Anda percaya banget? Kan aneh. Nah ini kan perlu kan kalau kita pakai rumus kan sederhana. Ya, seperti itu. Dari mana, siapa yang beritakan? Ini saja, ini sekedar contoh rambu-rambu. Kalau kita punya rambu-rambu enak. Tanpa mencaci orang yang meyakini Nyi Roro Kidul dari seorang di luar Islam. Kita tanpa mencaci, mohon maaf, dalam berakidah tidak mencaci kita. Kita meyakini begini, waktu kita mengatakan kita tidak boleh percaya adanya Nyi Roro Kidul, tapi nggak boleh mencaci sekelompok orang yang hidup di sana lalu mempercayainya dari orang non Muslim. Kalau orang Muslim kita ingatkan, kita fahamkan. Kalau non Muslim ya mungkin dia itu keyakinan yang dianggap Tuhan dan mereka. Kita tidak boleh mencaci kok. Orang yang menganggap Tuhan selain Allah urusan mereka, tapi nggak boleh mencaci, kita tidak boleh mengolok. Tapi kita boleh menjelaskan di sini. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas penjelasan dan jawaban-jawabannya Buya. Tafadhol Buya dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Tadi ada susulan, masalah Jumat tadi. Kalau memang orang itu wajib Jumatan, sehat, bener, gini, tapi kan, lalu keluarganya membiarkannya, ya dosa. Cuman kadang keluarganya itu nyuruh orang yang nggak wajib Jumatan. Nah, dia nggak wajib Jumatan, Anda marah-marahin, Anda yang dosa malahan. Marahnya karena Anda menyuruh Jumatan, karena dia tidak wajib Jumat. Yang tidak wajib Jumat, Anda tidak boleh mewajibkannya. Makanya punya ilmu. Tadi ada ketinggalan di sini katanya. Dosa kalau Anda punya keluarga, Anda biarkan sementara dia wajib Jumat. Baik. Jadi jawaban itu sesuai dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaan jelas, jawabannya akan jelas. Kalau pertanyaannya belum jelas, maka kita harus mereka-reka kemungkinan-kemungkinan supaya barangkali ada yang pas, gitu ya. Itu. Baik.
ada program orang tua asuh Al-Bahjah. Kaderisasi santri melanjutkan perguruan tinggi. Kita punya perguruan tinggi di sini. Kader-kader. Mereka itu ibaratnya mangga, bukan sekedar mangga pohon yang baru Anda tanam. Bukan sekedar mangga yang baru berbunga. Bukan mangga yang sudah mulai tampak buahnya, akan tapi sudah mulai ranum. Mulai memerah, tinggal memetik. Yaitu mereka anak-anak yang di Staiba. Mereka sudah belajar lama, mereka tinggal kita cekoi dengan ilmu-ilmu. Yang sebentar lagi mereka akan bertugas berdakwah, meneruskan dakwah baginda Nabi. Dan ini perlu pembiayaan yang besar. Maka bagi Anda yang nggak punya anak, jadikan mereka anak Anda. Yang sudah punya anak, wah, jadikan Anda semakin kaya dengan mereka. Yang punya anak badung, bandel, dan sebagainya, niati untuk didik anak-anak ini, semoga anak Anda jadi baik. Itu saja. Langsung rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777 555 0052, atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451, atau hubungi 0811 223 4447. Infak Center ini adalah untuk operasional pondok. Ada Infak Center, ini caranya adalah Anda berlangganan menjadi anggota grup pendukung dakwah pesantren ini dengan ikut bergabung di Infak Center. Tujuan kami adalah kami mengikat hati Anda biar Anda nggak lari kemana-mana. Dan tidak harus duit gede. Tapi yang kami butuhkan hati Anda, kami perlukan. Biarpun Rp1.000 per bulan. Justru ini adalah memicu Anda untuk punya 1 miliar. Bisa bersedekah 1 miliar setelah itu. Dari Rp1.000. Coba Anda yakin itu bahasanya. Dari 1.000 Anda latih semampu Anda. Yang Anda yakin pasti istiqomah. Bukan pasti hitungan manusia. Dalam hitungan Anda, insya Allah akan bisa istiqomah. Ya paling kecil. Ikut grup di sini. Anda terus tiap bulan. Jangan misalnya Rp1.000, ya Bu ya saya bayar 1.000 per bulan. Cuman saya bayar 100.000. Oh enggak mau kita. Berarti kalau Rp1.000 bayarnya 100.000, berarti Anda akan ingat saya setelah 100 bulan. Berapa tahun itu? Lupa hilang. Jadi tolong justru rutin ingatnya itu yang penting. Anda terus rutin ingat terus. Baik, kemudian bagi yang ingin bergabung langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7200 4292 atau 7400 7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451, konfirmasi ke nomor telepon 0853 1122 2225. Baik. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Kami mohon wahid dan yang maha kasih. Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Kami lemah, berikan kekuatan. Kami lemah dalam segalanya, berikan kekuatan. Untuk menjadi hamba-hamba yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Mudahkan kami dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kau wajibkan atas kami. Dan terimalah amal baik kami ya Allah. Berikan ketulusan, keikhlasan. Dan yang kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Kami mohon wujudkan ya Allah keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-soleh. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka. Jaga mereka. Dan kami mohon jaga kemuliaan kami, kehormatan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal. Ya Allah, yang halal jauhkan kami dari haram di mata kami, haram di syahwat kami, haram di lisan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab keharaman. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Halal dalam rezeki, halal urusan syahwat. Yang sudah punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya. Dan kami mohon berikan kepada kami, ya Allah, kemudahan untuk menjadi juru damai di negeri ini, ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada siapapun. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon, ya Allah, jangan hukum dia, ampuni dia. Ampuni dia.
Ampuni dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladina. Kepada para hadirin hari ini kebetulan sekali mungkin mendengar semalam ada acara dengan pernikahan anak kami yang diundang bukan berarti karena kami tidak sayang, tidak kenal, akan tapi memang yang sudah datang begini akan tidak usah diundang, kan sudah punya waktu khusus bertemu dengan kami kayak saat ini yang hadir ini. Dan kebetulan hari ini juga ada ta'amul barokah, makanan berkah. Tolong dimakan, jangan mencuci tangan di atas nampan, itu menjadikan rizki mubadir. Kalau rizki mubadir mengurangi rizki kita. Jadi satu nampan, ini bil barokah saja, karena bil barokah satu nampan 5 orang. Ya, jangan bubar kalau bisa, jangan pulang dulu kecuali sudah nyicipi. Yang mencicipi insya Allah panjang umur, rizkinya banyak, sehat insya Allah ya. Tolong nanti. Dan kemudian juga para pejuang-pejuang khususnya yang dari luar Jawa atau luar kota yang sudah berjanji untuk ketemu dengan kami, tolong tunggu sejenak. Kami akan ada obrolan-obrolan yang sudah semalam kami bisikkan untuk bisa bertahan di sini. Ada waktu nanti setelah ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar secara Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita berkesempatan kali ini. Tetaplah istiqomah dalam program-program selanjutnya. Program kajian kitab Al-Hikam yang rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon live Al-Bahjah TV dan Radio Network tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Al-Walid beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas perhatian Anda. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.